Iptek adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk kemajuan. Ada banyak manfaat yang didapatkan dari Iptek, dan jenis-jenisnya pun beragam. Namun ada peluang pengaruh buruk yang didapatkan dari Iptek ketika kita tidak menggunakan dengan semestinya. Pengaruh positif dan negatif dari kemajuan Iptek terdapat dalam berbagai aspek kehidupan. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh kemajuan Iptek dalam aspek politik. Kemajuan Iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Yang dampak positifnya yang pertama adalah dengannya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, dengan adanya pemerintahan yang demokratis sangat dimungkinkan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Yang selanjutnya, nilai-nilai yang dibawa Iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, dampak negatifnya akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan anarkis. Dampak negatif yang kedua adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh Iptek pada bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi ini, kemajuan Iptek terjadi apabila teknologi yang dihasilkan dapat mendukung kegiatan ekonomi. Contohnya seperti jual beli online, menabung secara online, transaksi online, dan lain-lain yang menggunakan teknologi. Akan tetapi, pengaruh Iptek pada bidang ekonomi ini memiliki dua dampak. Yang pertama, dampak positif, dan yang kedua, dampak negatif. Nah, pada dampak positifnya kali ini, yang pertama, dapat meningkatkan bisnis teknologi. Yang kedua, mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat dan devisa negara. Yang keempat, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Sedangkan dampak negatifnya yaitu yang pertama, munculnya kesenjangan sosial. Yang kedua, barang lokal sulit bersaing dengan barang modern. Yang ketiga, maraknya penipuan jual beli barang di online. Yang keempat, yang terakhir, cepat atau lambat perekonomian negara bisa dikuasai oleh pihak asing. Baiklah, kelompok kami memilih di bidang ekonomi untuk mempraktekkan pengaruh Iptek di kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Video prakteknya akan diputar selanjutnya. Iptek mempengaruhi segala aspek kehidupan termasuk menunjang kegiatan ekonomi. Iptek menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Di zaman dahulu, karena perkembangan Iptek belum terlalu besar dan masyarakat belum mempunyai alat teknologi yang canggih seperti handphone, jadi apabila kita ingin membeli sesuatu, kita harus pergi ke pasar atau warung untuk membeli apa yang kita inginkan dan bertatap muka langsung dengan penjualnya. Dengan sekarang, karena kemajuan Iptek yang begitu pesat mempengaruhi dunia perdagangan yang saat ini mengarah pada pemanfaatan e-commerce. Tetapi, walau begitu, ini juga mempermudah masyarakat. Jadi, sekarang lebih mudah, kita bisa membeli segala kebutuhan kita menggunakan smartphone dan barangnya langsung diantar ke rumah deh. Sama halnya juga dengan transportasi. Apabila dahulu kita harus mencari atau menghampiri tukang ojek atau angkot untuk berpergian. Ojek? Oh, Neng. Berapa? 10.000 kemana? Mau ke daerah Sangkuriang.
Justru sekarang ojek yang menghampiri kita. Halo, A. Halo Teh, Udah di mana ya, A? ya ini sebentar lagi berangkat. Oh, oke. Ini udah sesuai titik kan? Iya, Oke, saya ke sana. kasih. Dengan Kak Najla. Iya, betul. Iya. Dan ini juga membuat kita lebih mudah untuk berpergian karena sudah ada aplikasi seperti Gojek, InDrive, Grab, dan lain-lain. Hai guys, di sini aku mau nerangin pengaruh iptek terhadap sosial budaya. Pengaruhnya yaitu positif dan negatif. Salah satu dari pengaruh positif yaitu memudahkan kita berkomunikasi secara langsung dengan menggunakan media sosial. Kedua, kita juga bisa belajar bahasa asing dengan lancar. Ketiga, kita juga bisa mengenal isu atau mendapatkan informasi secara langsung. Empat, potensi daerah menjadi lebih meningkat karena adanya media sosial sebagai sarana promosi. Dan di antara pengaruh positif itu ada juga beberapa pengaruh negatif. Salah satunya yaitu satu, adanya kesenjangan sosial terhadap masyarakat, lunturnya budaya Indonesia karena masuknya budaya asing, pudarnya semangat gotong royong, kepedulian, solidaritas, dan setia kawan, dan munculnya gaya hidup konsumtif serta munculnya kejahatan. Mungkin itu aja dari aku, pengaruh positif dan negatif dari iptek terhadap sosial budaya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan dampak positif terhadap iptek terhadap hukum. Pertama yaitu membantu menguatkan supremasi hukum. 2. Membantu meningkatkan sistem demokrasi yang dijalankan rakyat. 3. Meningkatkan tuntutan dilaksanakannya hak asasi manusia. 4. Membantu menyiarkan kebijakan dan aturan dari pemerintah pada rakyat secara luas. 5. Menguatkan regulasi hukum. 6. Memperketat pengaturan berlandaskan hukum. 7. Mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai hukum. 8. Membantu terkuaknya kasus yang merugikan, misalnya kasus kejahatan yang menjadi viral dan mendapat dukungan masyarakat. 9. Media bagi rakyat untuk menyampaikan suara terhadap kinerja lembaga hukum. 10. Membantu merekam dan menyimpan suatu perkara untuk dijadikan alat bukti hukum. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dampak positif iptek terhadap di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu pertama, meningkatkan keamanan cyber di Indonesia melalui kemutakhiran teknologi. 2. Teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. 3. Seleksi informasi calon personel militer dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi. 4. Menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mengetahui kekuatan musuh dan menyiapkan formasi militer. 5. Mencegah serangan cyber yang mencegah kesatuan dan persatuan Indonesia. 6. Menciptakan penyaringan berita bohong atau hoax yang berbahaya bagi masyarakat. 7. Memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk pusat informasi militer pada masyarakat. 8. Melindungi data pribadi rakyat Indonesia yang terdaftar di lembaga pemerintahan. 9. Mencegah peretasan pihak merugikan yang mengancam data pribadi masyarakat. 10. Memperkuat bidang pertahanan skala cyber Indonesia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif perkembangan iptek di bidang hukum. Nah, yang pertama, banyak muncul kabar bohong atau hoax yang merugikan. Yang kedua, munculnya berita yang bertujuan adu domba antar golongan. Yang ketiga, munculnya tindakan anarkis yang dilakukan masyarakat. Yang keempat, mengikis sikap toleransi antar umat beragama yang memicu kekerasan. Yang kelima, meningkatkan tindakan kejahatan dunia maya seperti peretasan dan pencurian data. 6. Muncul kasus perundungan siber atau cyberbullying. Ketujuh, banyak terjadi pelanggaran hak cipta. Kedelapan, banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di media online.
kesembilan, munculnya kasus predator anak, yaitu orang dewasa yang suka mengincar anak-anak untuk diculik karena marak orang tua mengunggah foto anak mereka yang di sosial media. Nah, yang terakhir, maraknya kasus penipuan berbasis online yang memicu rancangan undang-undang perlindungan di dunia maya. Nah, lalu saya akan menjelaskan dampak negatif perkembangan iptek di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, perang informasi dengan memanfaatkan adanya perkembangan serta kemajuan teknologi informasi. Yang kedua, muncul aksi terorisme yang terjadi di internet. Yang ketiga, penyalahgunaan satelit para teroris atau peretas yang merugikan. Yang keempat, terciptanya senjata nuklir. Yang kelima, terciptanya senjata biologis yang tentang masyarakat dunia. Yang keenam, perang nuklir antar negara. Dan yang ketujuh, persaingan di bidang kemajuan iptek antar negara yang tidak sehat. Yang kedelapan, banyak kasus pemerasan. Yang kesembilan, memicu terciptanya senjata pemusnah massal masyarakat dunia. Dan yang terakhir adalah banyak penelitian iptek yang mengancam kode etik hak asasi manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Halo, saya Wisnu. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang saya dapat dari bab ini, yaitu sesuai dengan dampak-dampak yang telah teman-teman kelompok saya jelaskan. Iptek mempermudah segala hal. Akan tetapi, pengaruh iptek bisa mengarah kepada hal yang negatif dan hal yang positif. Perkembangan iptek bisa digunakan untuk hal yang negatif. Sebagai contoh dalam aspek ekonomi, yaitu jual beli online. Memang kita bisa bertransaksi dengan mudah karena tidak perlu keluar rumah terlebih dahulu. Akan tetapi, barang yang kita beli bisa saja tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Banyak kasus-kasus penipuan dalam dunia jual beli online. Penipu inilah yang menyalahgunakan perkembangan iptek. Contoh lainnya adalah mendapatkan informasi dengan mudah. Akan tetapi banyak orang-orang yang menggunakannya untuk mengadu domba atau menyebarkan hoax dengan alasan iseng atau untuk keuntungan pribadi. Maka saya simpulkan, perkembangan iptek itu mempermudah segala hal dalam kehidupan, tapi di sisi lain bisa merugikan kepada pihak lainnya. Maka janganlah menyalahgunakan perkembangan iptek untuk keuntungan pribadi kita, dan manfaatkanlah dan gunakan perkembangan iptek dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.